Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nandeka Aprilia dari kelas 03 Pare 002. Ingin menjelaskan tentang biokimia biosintesis protein. Sintesis protein. Sintesis protein berasal dari dua kata, yaitu sintesis adalah perlombaan, pemecahan, dan penguraian protein. Berasal dari kata proteus, artinya pertama atau utama. Jadi sintesis protein adalah pemecahan komponen utama makhluk hidup menjadikan komponen yang sederhana melalui proses kimia. Sintesis protein adalah proses pencetakan atau penyusunan protein dengan membentuk rangkaian rantai polipeptida. Sintesis protein ini terjadi di organel sel yang disebut ribosom, dan pengaturan sintesis protein dilakukan oleh gen DNA di dalam inti. Terhadap sintesis protein terjadi melalui dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi adalah tahapan sintesis protein di mana terjadi proses pencetakan RNA duta oleh DNA sense dengan menggunakan enzim RNA polimerase. Translasi adalah tahapan sintesis protein di mana terjadi penerjemahan kode-kode oleh RNA transfer berupa urutan asam amino yang diinginkan. Kode pada mRNA akan terbaca oleh ribosom dengan dibantu oleh RNA transfer yang terdapat di dalam sitoplasma. Proses sintesis protein berlangsung dalam dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Proses tersebut berlangsung di organel sel yakni ribosom dan sitoplasma. Dalam sintesis protein terdapat tiga macam aRNA atau RNA, yaitu aRNA duta, aRNA-D, messenger RNA, sampai mRNA, aRNA transport sampai aRNA-T, transfer RNA ke menjadi tRNA, aRNA ribosom menjadi aRNA-R, ribosom RNA menjadi rRNA. Proses sintesis protein. Secara ringkas, proses dalam sintesis protein adalah sebagai berikut. DNA melakukan transkripsi, mencetak RNA-D untuk membawa kode-kode membentuk protein berdasarkan pada urutan basa nitrogennya. RNA-D melepaskan diri dari DNA dan membawa kode genetik kodon keluar dari nukleus menuju ke ribosom. Di dalam sitoplasma, RNA-D bertindak sebagai cetakan atau matriks. Di ribosom ini, RNA-D melekat pada RNA ribosom RNA-R. RNA-T yang di dalam sitoplasma datang dengan membawa asam amino yang selesai dengan kode-kode yang dibawa oleh RNA-D. RNA-T melekat berpasangan dengan RNA-D sesuai dengan pasangan basa. Asam amino yang dibawa oleh RNA-T akan disaling bergandengan dengan membentuk rangkaian rantai polipeptida sampai membentuk protein yang diharapkan di dalam ribosom. Tahapan replikasi DNA. Proses sintesis protein yang pertama adalah tahapan replikasi DNA. Proses replikasi DNA yang dibutuhkan membentuk enzim helikase yang bertugas untuk melepaskan basa dan ikatan hidrogen yang terdapat pada rangkaian DNA.
Saat proses replikasi berlangsung, induk DNA akan membentuk anak DNA yang memiliki bentuk sama dengan induknya. Dengan begitu, maka dapat disimpulkan bahwa induk DNA memiliki tugas yang membentuk DNA baru. Tahapan transkripsi. Salah satu dari beberapa rangkaian DNA akan mengalami proses transkripsi yang akan menghasilkan RNA. Proses transkripsi masih termasuk ke dalam bagian ekspresi genetik, sehingga proses ini merupakan penyalinan teks DNA dan diubah menjadi RNA. Tahap ini dapat berlangsung di dalam sitoplasma dengan diawali proses pembukaan rantai ganda yang dimiliki oleh DNA dengan bantuan enzim RNA polimerase. Saat proses ini terjadi, sebetulnya komponen yang mengalami perubahan hanya basa nitrogen timina pada DNA, kemudian digantikan dengan urasil RNA. Tahapan sintesis protein dibagi menjadi dua, yaitu transkripsi terjadi di dalam nukleus dan merupakan pengalihan dari kode genetik dari DNA dan RNA. Komplementer. Rangka transkripsi berlangsung sebagai berikut. Sebagai rantai ADNA membuka, kemudian disusul oleh pembentukan rantai ARND. Rantai ADN yang mencetak ARND disebut rantai sense dan atau template. Pasangan rantai sense yang tidak mencetak ARND disebut rantai antisense. Kedua, pada rantai sense ADN didapati pasangan 3 basa nitrogen atau triplet yang disebut kode gen. Triplet ini akan mencetak triplet pada rantai ARND yang disebut kadon. Kodon inilah yang disebut kode genetik yang berfungsi mengkodekan jenis asam amino tentu yang diperlukan dalam sintesis protein. Selanjutnya boleh dikatakan bahwa ARND atau kodon itulah yang merupakan kode genetik. Tahap translasi. Pada saat proses pembentukan protein, ribosom melakukan translasi. Hal ini untuk menerjemahkan urutan nukleotida yang terkandung dalam molekul mRNA dan mengubah menjadi rangkaian asam amino sebagai penyusun protein. Pada tahap ini setidaknya terdapat 20 macam jenis asam amino yang dibutuhkan untuk dapat membentuk protein yang berasal dari terjemahan mRNA. Dalam proses translasi, mRNA yang menjadi salinan urutan DNA menyusun gen dalam bentuk kerangka baca terbuka. mRNA juga memiliki informasi urutan asam amino. Berikut tahapan proses translasi. mRNA bergerak keluar dari membran nukleus menuju ribosom yang ada di sitoplasma sel. mRNA melekat dari diri ke ribosom. Ribosom memulai translasi di deretan 3 huruf khusus yang dinamakan kodon yang ada di mRNA. Selanjutnya ribosom bergerak di sepanjang utas mRNA. Karakteristik kode genetik. Kodon berisikan urutan 3 basa nitrogen pembentukan asam amino. Di degenerasi berarti step asam amino terdiri lebih dari satu kodon kecuali asam amino metionin dan tritofan. Metionin dikodekan oleh satu kodon dengan urutan basa AUG atau adenin urasil guanin. Sifat triplet berarti 3 basa nitrogen yang berdekatan disebut dengan triplet. Nukleotida atau kodon berisikan urutan 3 basa nitrogen pembentuk asam amino. Degenerasi berarti setiap asam amino terdiri lebih dari satu kodon kecuali asam amino metionin atau tritofan. Metionin dikodekan oleh satu kodon dengan urutan basa AUG atau adenin urasil guanin, dan tritofan dikodekan oleh satu kodon dengan urutan basa UGG atau urasil guanin. Tidak tumpang tindih. Basa nitrogen penyusunan kodon tidak tumpang tindih. Hal ini berarti satu kodon memiliki urutan basa yang berbeda dengan kodon lainnya. Dilansir dari
benotas.com. Satu huruf yang sama tidak akan digunakan pada kodon yang berbeda. Non-ambiguitas. Kodon tidak bersifat ambigu. Ambigu berarti suatu urutan kodon akan selalu membentuk asal amino yang sama dan tidak pernah mengkodakan asal amino yang lain. Terima kasih.